Jika Anda menemukan diri Anda berada di Madagaskar 70 juta tahun yang lalu, Anda akan segera menyadari bahwa itu adalah surga yang penuh air mata di mana kanibalisme dan kecepatan menjadi kebiasaan. Hal ini mungkin mengarahkan Anda untuk mencoba menghindari daratan dengan berlindung di dekat air. Namun hal ini mungkin akan menjadi kesalahan yang menyebabkan lebih banyak masalah dibandingkan penyelesaiannya karena perairan kapur di Madagaskar tidak hanya dihuni oleh hiu dan reptil mirip buaya, tetapi juga oleh satu-satunya katak yang diketahui dapat menggigit tangan Anda begitu saja. Katak ini tidak seperti katak lainnya yang dikenal saat ini dan memiliki nama yang cocok dengan penampilannya yang mengintimidasi, Beelzebufo. Nama ini terinspirasi oleh Beelzebub, iblis besar dalam sumber-sumber teologis yang namanya berarti penguasa lalat atau bahkan setan. Namun, meskipun namanya suram, Beelzebufo sebenarnya memiliki nama yang cukup mengesankan. Penemuan Beelzebufo pertama kali di bumi terjadi pada tahun 1993 dalam formasi Maevarano. Saat itu, fosilnya segera disimpan karena holotipenya sangat tidak lengkap, dan selama 14 tahun, fosil ini tetap menjadi rahasia tersembunyi dari dunia, mengumpulkan debu hingga cukup sisa dan data yang tersisa dikumpulkan oleh ahli paleontologi. Mereka akhirnya bisa memperkenalkan dunia kepada Beelzebufo, yang sekarang umumnya dikenal sebagai katak setan atau katak lapis baja dari neraka. Pengungkapan besar ini dengan cepat menggemparkan dunia paleo berkat penampilannya yang unik, anatomi, dan ukuran yang ekstrim. Khususnya mengejutkan banyak orang karena perkiraan awal menunjukkan berat badan dewasa lebih dari 10 pon atau 4,5 kg, sementara berukuran 42,5 cm atau 16,7 inci dari ujung moncong ke ekor, membuat Beelzebufo dewasa lebih sebanding dengan chihuahua khas Anda daripada katak lainnya. Ukurannya yang besar menjadikannya katak terbesar yang pernah ditemukan dengan mudah, melebihi katak Goliath terbesar yang masih hidup sebesar 30%. Namun penobatan Beelzebufo sebagai katak terbesar sepanjang masa bukannya tanpa hambatan. Pada tahun 2014, sebuah penelitian menantang perkiraan ukuran aslinya, dengan alasan bahwa berdasarkan sisa-sisa yang ditemukan, hanya berat konservatif sebesar 7,3 pon atau 3,3 kg yang dapat diberikan, sehingga Beelzebufo berukuran sama dengan katak Goliath, bukan lebih besar. Ini secara teknis masih memberinya gelar katak terbesar jika kita hanya menghitung spesies yang telah dideskripsikan secara ilmiah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun mereka membantah perkiraan awal, mereka mencatat bahwa Beelzebufo terbesar memiliki lubang yang cukup besar di tengkoraknya, yang merupakan indikasi bahwa ia belum mencapai potensi ukuran penuhnya. Jadi diharapkan dalam waktu dekat spesimen monster dapat ditemukan yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ukuran sebenarnya. Selain ukurannya yang besar, katak ini juga mendapatkan reputasi yang begitu jahat karena dengan cara yang sangat jahat, Beelzebufo memiliki dua tonjolan atau tonjolan yang menonjol di atas setiap mata yang memberikan penampilan yang tidak biasa dan mengerikan, membuat hewan manapun berpikir dua kali sebelum berkelahi dengan katak raksasa ini. Tonjolan ini mungkin berwarna dan dapat memainkan peran penting dalam identifikasi sosial dan praktik perkawinan. Bahan tulang ini terlihat di seluruh bagian tubuhnya dalam bentuk struktur kecil yang dikenal sebagai osteodom atau skut. Osteodom ini juga ditutupi oleh tanduk yang memberi Beelzebufo semacam pelindung biologis, mirip dengan yang terlihat pada cangkang kura-kura, menjadikannya katak hyprosifid, yang jika dipecah berarti ia memiliki lebih banyak tulang daripada hewan pada umumnya. Namun pelindungnya masih belum seluas yang terlihat pada armadillo. Tidak ada salahnya memiliki perlindungan ekstra ini mengingat ia hidup berdampingan dengan dinosaurus literal, dan dikombinasikan dengan ukurannya yang lebih besar, orang dewasa mungkin bukan hewan yang paling mudah untuk diburu. Bahkan ketika pemangsa berhasil melewati baju besi pertahanan Beelzebufo, ia masih belum bisa keluar dari hutan, karena selain berlari cepat, katak pembuluh ini juga mempunyai satu gigitan buruk. Ketika ahli paleontologi telah sepenuhnya merekonstruksi tengkoraknya, mereka menyadari bahwa ia mempunyai mulut besar yang berukuran lebih dari 6 inci atau 15 cm lebarnya dalam keadaan tertutup dan bertubuh kekar. Ini mengarah pada keyakinan bahwa ia dapat menggigit dengan kekuatan yang mengesankan. Keyakinan ini benar karena didasarkan pada setidaknya satu tes yang memperkirakan kekuatan gigitannya menggunakan kerabat hidup Beelzebufo yang diyakini dapat menggigit dengan kekuatan hingga 2200 Newton. Ini sangat kuat bagi katak dan makhluk sekurannya.
Kekuatan gigitan ini menempatkannya di atas manusia, pitbull, serigala abu-abu, dan bahkan macan tutul, dan akan memungkinkannya untuk dengan mudah menghancurkan sebagian besar tulang. Jadi jika Anda pernah terbangun di Madagaskar kapur, jangan masukkan tangan Anda ke tenggorokannya. Gigitan Beelzebufo yang besar dan kuat, ditambah dengan mulutnya yang lebar, adalah tanda-tanda diet yang sinister yang bahkan mungkin terdiri dari bayi dinosaurus. Sejauh ini, bukti langsung mengenai hal ini belum pernah ditemukan. Para ahli paleontologi berargumentasi bahwa pelanggarannya hanyalah untuk membunuh secara berlebihan untuk makanan khas tapak dan lebih dirancang untuk makanan yang lebih besar, mungkin mangsa yang sebenarnya lebih besar dari dirinya sendiri. Selain dinosaurus kecil atau muda, makanan katak tidak biasa lainnya yang mungkin rutin diburunya termasuk ular, kura-kura, ikan besar, morph buaya, dan burung. Namun pada akhirnya, ia masih merupakan pemakan oportunistik yang tidak membeda-bedakan mangsa kecil, baik invertebrata maupun amfibi kecil. Untuk menangkap sejumlah besar mangsa, kemungkinan besar Beelzebufo menggunakan fitur haumar yang terlihat pada katak lidah mereka. Dari 4.700 spesies katak yang hidup saat ini, masing-masing memiliki lidah kuat yang dapat melontar dengan kecepatan tinggi dan menarik kembali dengan cepat. Namun kecepatan hanyalah sebagian kecil dari persamaan tersebut. Keajaiban sejati berasal dari dua sifat yang sangat unik yang terlihat pada lidah katak. Yang pertama adalah kelembutannya. Lidah katak adalah salah satu bahan biologis paling lembut yang pernah diuji, 10 kali lebih lembut dari lidah manusia dan lebih lembut dari materi otak. Sehingga lidah mudah menyelimuti mangsanya dalam pelukan maut yang mereka tenggelamkan ke dalam. Trik kedua bukan berasal dari lidah itu sendiri melainkan dari air liur di atasnya. Air liur katak memiliki sifat non-Newtonian yang memberikan ciri-ciri menarik yang terkenal. Sebagai akibat, ketika berjalan di sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari, air liurnya bertindak seperti hewan lain yang dikenal. Tetapi ketika mengeluarkan lidahnya dan menyerang target, air liurnya akan berubah menjadi konsistensi yang lebih keras, 6 kali lebih lengket daripada madu. Dipersenjatai dengan lidahnya, air liur, dan gigitan, Beelzebufo adalah mimpi buruk bagi hewan-hewan yang lebih kecil di Madagaskar kapur. Sayangnya bagi hewan lain, ada kemungkinan bahwa Beelzebufo tidak hanya mematikan tetapi juga sangat agresif. Para ilmuwan menyamakannya dengan katak Afrika dalam hal peran ekologis, yang merupakan berita buruk karena katak Afrika dikenal sangat berbahaya, pemarah, dan teritorial, menyerang apapun yang kira-kira berukuran atau lebih kecil. Satu-satunya potensi kelegaan bagi mangsanya akan datang dari fakta bahwa Beelzebufo bukanlah pesenam olimpiade yang memiliki kelincahan yang relatif kurang. Ukurannya yang besar membuat lompatan menjadi tugas yang sulit, semakin dipersulit oleh posisi kakinya yang terletak jauh di depan, membuat ekstensi penuh menjadi lebih rumit. Hal ini kemungkinan besar akan memaksa Beelzebufo untuk melakukan penyergapan agar dapat mencapai jarak menyerang dan mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar perairan, tempat hewan-hewan terpaksa melakukan perjalanan. Gagasan ini didukung oleh lokasi penemuan sisa-sisanya, di mana sebagian besar tulangnya berasal dari lingkungan yang didominasi oleh sungai dan dataran banjir. Namun demikian, Madagaskar pada saat itu juga memiliki iklim semi-kering dengan kekeringan yang parah musim demi musim. Meskipun begitu, wilayah ini merupakan negeri dengan kehidupan dan keanekaragaman yang ekstrim sepanjang akhir kapur. Kehidupan lain selain Beelzebufo termasuk campuran dinosaurus seperti Majunosaurus, Lapetosaurus, Masiakasaurus, Plahonavis, Phalotitanosaurus yang tidak disebutkan namanya, dan mungkin Stegosaurus atau Ankylosaur. Sedangkan dinosaurus jelas berlimpah dan sebagian besar hewan yang paling dominan di sekitarnya adalah non-dinosaurus. Disinilah Madagaskar benar-benar bersinar karena efek sampingnya sebagai sebuah pulau. Beberapa makhluk ini termasuk lebih dari 12 spesies ikan hiu seperti gagak, serat lamna, kredol lamna, Pristioporus, Mahayana suchus, Simostichus, Araripesuchus, Ventana adal, Aeperium, lini, kadal, kura-kura, dan 3 jenis ular yang salah satunya lebih besar dari rata-rata ular piton artikulasi. Jelas Madagaskar bukanlah oasis yang aman 70 juta tahun yang lalu dengan begitu banyak predator ganas di sekitarnya. Namun dari sudut pandang ahli paleontologi, mungkin Beelzebufo telah menjadi salah satu yang paling menonjol di antara mereka semua.
bukan hanya karena keganasan atau ciri-cirinya yang aneh, melainkan karena penemuannya yang menyebabkan para ahli paleontologi mencatat setelah banyak sisa-sisa ditemukan bahwa Beelzebufo berkerabat dekat dengan Ceratophrys, yang biasanya dikenal sebagai katak bertanduk biasa saat ini. Hal ini membingungkan banyak orang karena katak bertanduk hanya ditemukan di Amerika Selatan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana katak Amerika Selatan ini berakhir di Madagaskar. Banyak jawaban potensial diberikan, tetapi salah satu yang paling didukung, meskipun kontroversial, adalah bahwa Beelzebufo adalah bukti bahwa Madagaskar dan Amerika Selatan entah bagaimana terhubung kira-kira 80 juta tahun yang lalu. Karena tanpa hubungan ini, keberadaan Beelzebufo tidak masuk akal. Katak tidak dapat melintasi air asin, sehingga mereka jelas tidak berenang melintasinya. Tidak ada katak yang dikenal di Afrika Mesozoikum yang berkerabat dengan Beelzebufo, artinya katak tersebut tidak sampai ke Madagaskar dari sana. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah jembatan darat menghubungkan Amerika Selatan ke Madagaskar, mungkin melalui Antartika. Seluruh topik ini masih sangat kontroversial, namun kehadirannya di pulau itu tentu saja telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Terlepas dari bagaimana hal itu terjadi, Beelzebufo diadaptasi secara ahli untuk Madagaskar. Meskipun ada banyak musuh di wilayah tersebut, ia berkembang selama jutaan tahun, bertahan melalui fluktuasi iklim, kekeringan, dinosaurus, dan apa yang mungkin akan terus terjadi jika bukan karena asteroid sial yang menghantam bumi 66 juta tahun yang lalu, mengakhiri kemungkinan katak terbesar yang pernah ada. Namun tidak berbeda dengan sepupunya di pulau, Afrika daratan tidak dapat berjalan-jalan di taman karena memiliki sejumlah makhluk unik dan berbahaya, beberapa di antaranya baru saja musnah baru-baru ini. Bahkan di utara Afrika, orang-orang Mesir kuno menjumpai sejumlah hewan yang sudah tidak ada lagi di wilayah tersebut saat ini, banyak di antaranya yang ganas.